Bismillahirrahmanirrahim. Ketum Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66 Datu Abdul Muiz. Beliau adalah tokoh nasional dan sebagai Ketua Umum Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66 Sumatera Barat adalah kampung beliau. Tentu antara dirinya dengan Sumatera Barat ada hubungan emosional, ada hubungan benang merah. Hari ke-13 hari ini, bencana tanah longsor dan banjir bandang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ketum sebagai Ketua Umum Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66. Bagaimana tanggapan Ketum mengenai bencana yang meluluhlantakkan 3 provinsi tersebut? Ya, terima kasih Adinda Mansur. Ya, pandangan saya dengan adanya hubungan emosional sebagai saya orang Sumbar, ya turut prihatin dengan musibah yang dialami oleh saudara sebangsa kita. Kami atas nama Dewan Pengurus Pusat Laskar Ampera Arif Rahman Hakim Angkatan 66 ikut berduka cita atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan kedua, kami berusaha mengirim bantuan ke daerah tersebut yang kami sudah rencanakan, dan kami namakan adalah misi Ampera kedua. Kenapa misi Ampera kedua? Karena waktu tahun 66 dulu terjadi juga musibah banjir besar di Solo. Kami anak-anak muda waktu itu mengirim sedikit bahan bantuan dan kami namakan misi Ampera kedua. Itu kira-kira Adinda Mansur. Kalau menurut Ketum, penanganan 3 provinsi tersebut hingga hari ini, hari ke-13, bagaimana Ketum? Penanganannya kalau kita bilang sempurna, masih belum sempurna. Masih banyak saudara-saudara kita yang desanya hilang ditelan banjir, lampu mati, air bersih tidak ada, dan berhari-hari belum makan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengirim bantuan udara kalau bantuan darat tidak bisa. Itu yang dilaksanakan. Cuma belum terdata kelihatannya dengan rapi, dengan banyaknya keluhan-keluhan yang diterima oleh kita, seperti air bersih tadi, berhari-hari belum makan, dan orang sakit ditandu berkilo-kilometer. Itu kira-kira. Saat ini banyak warga yang untuk makan aja sulit dan mereka harus berjalan 8 km menembus lumpur untuk mendapatkan bantuan. Bagaimana tuh? Itu yang saya sampaikan tadi. Bantuan yang dicoba dilaksanakan oleh pemerintah via darat, laut, dan udara. Kita lihat di Aceh ada kapal perang RI yang ikut Lego Jangkar. Dia menerima pasien, mengirim makanan, walaupun belum sempurna. Ini yang saya katakan tadi, belum terdata dengan baik. Ini yang janji Pak Prabowo ditangani secara baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang beliau katakan itu dapat dilaksanakan oleh anak buah beliau di lapangan. Padang Bukit Tinggi hari ini, khususnya di Lembah Anai, belum bisa ditembus di hari ke-13. Iya, Padang Bukit Tinggi belum bisa ditembus ya karena
begitu dahsyatnya kehancuran yang diterima oleh masyarakat. Jadi ini diusahakan alat-alat berat, tapi ya masih belum mencukupi. Apa kira-kira yang menjadi hambatannya, Tum? Selain dari faktor alam. Ya faktor alam terbukalah bobrok pemerintah yang sok bersih ini sekarang bahasa terjadinya pembalakan liar. Yang datang bukan air bah saja, yang datang gelondongan kayu. Gelondongan kayu ini yang menghancurkan rumah-rumah dan menghambat air mengalir. Ini sama juga kejadian tahun 80-an, 70-an dulu waktu terjadi pembalakan liar di Kalimantan. Jadi kisah terulang lagi dan saya meminta ya kepada menteri yang tanggung jawab supaya mundur, supaya ada rasa malunya, jangan berretorika aja dan berapa puluh izin-izin pembalakan liar yang dia keluarkan selama ini. Kalau ada warga yang mengatakan bahwasanya pejabat yang bersinggungan dengan hutan itu mereka adalah serakah. Tanggapan Ketum bagaimana? Ya, dan itu bukan serakah lagi, namanya rakus namanya. Jiwa amperanya itu sepertinya tidak ada. Ampera ini maksudnya amanat penderita rakyat dan jiwa kebersamaannya hampir hilang, solidarity making process. Jadi ini yang kita coba tumbuh kembangkan dan kami mengusul supaya bencana yang terjadi di 3 provinsi ini dijadikan bencana nasional. Apa pelajaran yang bisa dipetik dalam musibah ini, Tum? Ya, pelajaran yang penting adalah laksanakan fungsi pemerintah dengan baik dan benar. Yang tidak benar itu dikatakan tidak benar. Yang tidak benar itu kalau itu merusak kepentingan rakyat banyak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ditutup izinnya. Harapan Ketua Umum Laskar Ampera, Datuk Abdul Muiz. Ya harapan kita supaya musibah ini cepat berlalu. Musim hujan yang kita lihat di TV hari ini, musim hujan masih terus sampai akhir Desember. Artinya musibah akan ada juga yang kita doakan supaya jangan terjadi lagi. Jadi jangan seperti Tamal Sulam, begitu. Ya. Tum, pesan-pesan Ketum kepada warga Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang tertimpa musibah longsor dan banjir bandang ini. Ya harapan saya kepada 3 daerah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, supaya tabahkanlah hatimu, saudara-saudaraku. Ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, semoga ujian ini cepat berlalu.